Hello, Assalamualaikum everybody. Today we are going to learn about telling and asking people's activities. Be ready. Perhatikanlah dialog berikut. Good morning, Vita. How are you today? Good morning, Edo. I'm fine, thanks. Do you arrive early to school every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6 o'clock. I always go to school with my father. What does your father do? My father is a teacher. He teaches science in our school. That's great. Dalam percakapan ini, pertama Edo menyapa Vita dengan mengatakan good morning. Kemudian menanyakan kabar, how are you today? Lalu dijawab oleh Vita, good morning Edo, I'm fine. Berarti kabarnya baik, thanks. Dia berterima kasih. Setelah itu, Edo bertanya, do you arrive early to school every day? Apakah kamu selalu sampai di sekolah lebih awal? Lalu Vita kembali menjawab, yes I do. I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah lebih awal. I always leave home at 6 o'clock. Saya selalu pergi dari rumah jam 6 pagi. I always go to school with my father. Saya selalu pergi ke sekolah bersama ayahku. Kemudian Edo membalas kembali, what does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? Kemudian Vita menjawab kembali, my father is a teacher. Ayahku adalah seorang guru. He teach science in our school. Dia mengajar IPA di sekolah kita. Dari percakapan ini kita bisa menemukan aktivitas seseorang yang dilakukan berulang-ulang, yaitu I always come, I always leave, I always go, he teaches. Perhatikan contoh-contoh berikut. I walk slowly, you walk slowly, they walk slowly, we walk slowly, she walks slowly, he walks slowly. Kalimat-kalimat ini menerangkan perbuatan yang sering dilakukan atau berulang-ulang, yaitu berjalan atau walk. Namun yang membedakan adalah penggunaan kata walk dengan walks. Lalu, apakah bedanya walk dengan walks? Perbedaannya adalah pada subjek atau pelaku perbuatan tersebut. Apakah Ayu Dewi atau he she it? Jika Ayu Dewi, maka gunakan verb tanpa huruf S. Sedangkan he she it kita tambahkan S atau IS atau IES. Contoh selanjutnya. Ayu Dewi di 4 kalimat pertama menggunakan kata kerja atau verb go. Sedangkan untuk 2 kalimat selanjutnya memakai goes, he dan she. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Berikut adalah beberapa kata kerja dengan perubahan akhiran S. Eat menjadi eats, walk, walks, work, works, come, comes, take, takes, like, likes, drive, drives. Selanjutnya ada kata kerja yang berakhiran Y atau Y. Saat kita gunakan dengan he, she, atau it, kita ubah huruf Y menjadi I, barulah kita tambahkan huruf E dengan S. Contohnya study menjadi studies, try menjadi tries, dan seterusnya. Selanjutnya, kita menambahkan huruf E dan S ketika ada kata kerja yang berakhiran CH, SH, atau X. Contohnya teach menjadi teach, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Di sini contohnya adalah do dengan go. Tinggal kita tambahkan IS menjadi does and goes. Kita bisa mencari kata-kata lain beserta perubahannya. The next is review. Kita cek pemahaman. Kerjakanlah soal-soal berikut. Perhatikanlah para pelaku atau subjek dari kalimat ini. Ada kita, Saskia, dan Rio Tio. Langsung saja nomor 1. Jawabannya adalah we eat rice every day. Subjeknya we, verbnya eat. Kita tidak membutuhkan S ataupun IS ataupun IES. Jadi langsung we eat rice every day. Number 2. Karena di sini subjeknya adalah Saskia sama dengan she atau dia perempuan, maka kita tambahkan huruf S setelah kata kerja.
Saskia eats rice every morning. Nomor 3, subjeknya adalah Rio dan Tio, sama dengan they. Maka kita pakai Rio and Tio drink milk every morning tanpa tambahan huruf S. Nah, dari contoh-contoh kalimat yang sudah kita pelajari, kita bisa menceritakan perbuatan yang terjadi berulang-ulang atau menjadi aktivitas seseorang sehari-hari. Berikut adalah poin penting dari pembelajaran kita kali ini. Gunakan what do atau what does untuk menanyakan kegiatan seseorang. Dan untuk menyatakan aktivitas seseorang, kita bisa menggunakan pernyataan berikut, yaitu menyebutkan dulu profesinya, baru menjelaskan perbuatannya. Misalnya, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. She teaches every day. Dia mengajar setiap hari. Contohnya, what does your father do? Your father berarti satu orang, kita gunakan does. He is a farmer. Dia adalah seorang petani. He plants and grows rice. Pakai akhiran S. Berbeda dengan they. They berarti lebih dari satu orang, maka what do? They are nurse. Mereka adalah perawat. They work in hospital. Mereka bekerja di rumah sakit.